Nah, itu orang dalam sendiri. Orang dalam sendiri yang ngirim ular kobra tersebut sekitar umur 65-an tahun. Orangnya kecil tinggi. Dia juga ahli spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian sahabat Bumis? Semoga baik-baik saja ya. Lagi rame ini teman-teman, dimana Kang Deddy Mulyadi untuk kedua kalinya dikirimin King Cobra ke rumahnya teman-teman. Saya yakin Kang Deddy Mulyadi sudah mengetahui, sudah mengantongi nama orang tersebut. Dan pada video yang akan saya tampilkan ini teman-teman, ada paranormal yang membongkar siapa orang yang mengirim King Cobra ke rumah Kang Deddy Mulyadi. Oke, biar nggak lama-lama kita simak dulu videonya sama-sama ya. Ini dia videonya. Suka kamar KDM. Kamar beliau. Di tetap usaha. Tetap usaha, bro. Kan naonan. Mending ya asup ka imah pagi petualang kucing. Jadi konten. Jadi konten. Jadi duit. Buat para penggemar dan yang suka melihara ular kobra, kan saya sudah minta, pertama nggak boleh menjadi bahan untuk atraksi dan candaan. Apalagi kamu candanya sudah berlebihan. Sudah kedua kalinya kamu ngirim ular king cobra ke gerbang pintu rumah saya, ya. Jangan dong, nggak boleh ya. Nanti yang ketiganya kamu apes ketangkap loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus warga Jawa Barat. Ini terakhir saya lihat di video. Saya melihat daripada batin saya. Orang yang mengirim ular King Cobra itu ke Kang Deddy Mulyadi, sebenarnya banyak ular itu tidak berbisa. Tidak berbisa. King Cobra itu kalau sudah besar kayak gitu tidak akan mungkin dia berbisa. Tidak ganas lagi. Nah, saya mohon kamu yang mengirim King Cobra ke Kang Deddy Mulyadi, cepatlah kamu meminta ampun kepada Allah. Ingat, saya dari Palembang selalu berdoa. Dan suka ya sama Kang Deddy Mulyadi. Atau kenapa? Sampai-sampai berani kirim teror ke rumah Kang Deddy Mulyadi sebanyak 2 kali. Kirim terornya itu berupa ular kobra. Saya mah heran ya, kok bisa sih ada orang berpikiran sejahat ini? Dengan mengirimkannya 2 ular kobra ke rumah Kang Deddy Mulyadi itu berharap apa? Berharap Kang Deddy Mulyadi celaka atau bagaimana? Aneh banget, saya nggak ngerti lagi sama rakyat di sini ya. Dapat pemimpin yang gak peduli sama rakyatnya, kalian gak suka. Terus kalian dapat pemimpin yang udah memihak rakyatnya masih tetap gak suka. Jadi maunya itu kalian dapat pemimpin yang seperti apa? Tapi bukannya seujon, saya berpikir bahwa ini tuh sebenarnya bukan kelakuan dari rakyat biasa. Soalnya kemarin ini kan Kang Deddy itu lagi bersih-bersih uang anggaran ya, atau bisa disebut istilahnya itu bersih-bersih kebun. Karena bersih-bersih kebun ini membuat ular-ular dan tikus-tikus ini kocar-kacir keluar pada marah. Nah, sepertinya ular-ular yang datang ke rumah Kang Deddy Mulyadi ini berasal dari ular yang dari sana, dari kebun-kebun yang sudah dibersihkan oleh Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi. Tapi kita juga nggak tahu sih ya, pastinya itu ular-ular itu sebenarnya itu datangnya dari mana dan dari siapa. Mari kita doakan saja, semoga pemimpin kita atau gubernur kita saat ini terjaga dan terlindungi dari segala macam mara bahaya. Soalnya kalau sampai kenapa-napa, itu rakyat bakal rugi banget dan nangis banget kalau sampai kehilangan sosok pemimpin yang memihak rakyat. Dan gak ada lagi yang memihak rakyat kecuali Pak Deddy yang kita lihat saat ini. Tos sakit helawet di pusat mah. Rumah Kang Deddy Mulyadi di Lembur Pakuan, Subang 2 kali dimasuki ular kobra. Walaupun Gubernur Jawa Barat ini menanggapinya dengan santai, tetapi dari pernyataannya ada indikasi kuat bahwa ada kesengajaan dari pihak tertentu yang mengirim ular kobra itu ke rumahnya. Nah, pertanyaannya, apakah perbuatan mengirim ular ke rumah orang itu tergolong tindak pidana atau tidak?
Jika iya, itu tergolong tidak pidana apa, diatur di mana, dan ancaman hukumannya berapa tahun. Baik, itu tergolong tindak pidana pengancaman dengan kekerasan yang membahayakan nyawa. Ini diatur di pasal 336 KUH pidana dengan ancaman hukuman pidana maksimal 5 tahun. Kalau sampai ular itu menggigit orang yang ada di rumah itu, walaupun yang digigit tidak meninggal dunia, maka pelakunya dapat dikenai delik pidana percobaan pembunuhan berencana. Ini diatur di pasal 340 junto pasal 53 ayat 1 KUH pidana. Ancaman hukumannya juga tidak main-main, bisa mencapai 20 tahun penjara. Nah, kira-kira siapa sih yang mengirim ular itu? Dan apakah akan diproses secara hukum atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kabarkan, saya himbaukan untuk warga Jawa Barat khususnya, ya. Mohon maaf sekali. Dari hari Minggu kemarin itu saya itu perjalanan pusing, mondar-mandir ke sana kemari, ya, muter-muter dari mana itu? Pertama saya mulai masuk itu di daerah Wangon ke arah Ciamis, Panjalu, Garut, Tasik, Majalengka, Semedang, Cilenyi, terus Raja Galuh, Kuningan, ya, sekarang di Kuningan, ya. Kecapean, jadi saya nggak sempat memantau KDM Kang Deddy Mulyadi. Nah, tadi baru saja tak lihat, saya pantau ada postingan masalah ular kobra, ya. Kata beliau sudah 2 kali bercandanya kan, gitu ya. Oke, ya. Ini saya jelaskan ya, Dulur. Jangan ada seudon, jangan ada fitnah, ya. Walaupun Mbah tahu, Mbah nggak akan bicara. Walaupun Mbah tahu siapa pelakunya, Mbah tidak akan bicara. Karena akhirnya akan menimbulkan fitnah, ya. Gitu. Intinya saya jelaskan, intinya itu orang dalam sendiri. Orang dalam sendiri yang ngirim ular kobra tersebut sekitar umur 65-an tahun. Orangnya kecil tinggi. Dia juga ahli spiritual, gitu ya. Gitu. Ahli spiritual. Ya. Jadi saya mempermasalahkan untuk semua penduduk Jawa Barat, fan KDM, yang ngirim ular kobra itu bukan orang lain, bukan orang jauh, justru orang dalam sendiri. Umurnya sekitar 65 tahun. Orangnya kecil tinggi, ahli spiritual juga, ya gitu. Ya, terus juga sering mondar-mandir ke sana kemari gitu. Tapi yang jelas dia melakukan seperti itu tuh karena ini, ya, karena uang, gitu. Ya kemungkinan selama ini, selama ini dia di situ nggak dapat apa-apa mungkin, kan, gitu. Akhirnya dia dibalas seseorang, kan, gitu ya. Gitu ya. Oke, saya jelaskan sekali lagi. Yang ngirim ular kobra terhadap KDM, untuk KDM itu bukan orang lain, tapi orang dalam sendiri. Umurnya sekitar 65 tahun. Dia juga ahli spiritual, orangnya kecil tinggi. Nah, gitu ya. Ya udah gitu aja untuk saudaraku semua yang ada di Jawa Barat. Utamanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barusan sama-sama kita simak videonya ya teman-teman ya. Di mana paranormal tersebut sudah membongkar siapa orang yang mengirim King Cobra ke rumah Kang Deddy Mulyadi. Dan saya yakin seperti yang di awal saya bilang tadi teman-teman, Kang Deddy Mulyadi pasti sudah mengantongi nama tersebut karena dari CCTV bisa dilacak. Iya kan teman-teman? Pastilah di rumah Kang Deddy Mulyadi ada CCTV. Makanya Kang Deddy Mulyadi memperingatkan kepada orang tersebut jangan sampai mengirimkan main-main. Siapa tahu untuk ketiga kalinya nanti Kang Deddy bisa melaporkan ke polisi. Ada satu lagi video menarik yang akan saya tampilkan teman-teman, di mana Kang Deddy Mulyadi marah besar kepada supporter Persikas yang menurut saya nggak sopan dan sikonnya itu nggak tepat untuk mereka menyampaikan aspirasi mereka. Karena saat itu Kang Deddy Mulyadi lagi membantu orang yang kesusahan di atas panggung. Kita simak dulu videonya sama-sama. Ini dia videonya.
Hei, berhenti kamu. Duduk. Ini bukan forum Persikas, ini forum saya. Siapa kamu? Turunkan spanduknya. Turunkan. Hei, jangan so jago di sini kamu. Gak mikir kamu. Ini bukan forum Persikas, ini forum saya. Dengan rakyat, mikir kamu. Punya otak kamu. Ngaku anak muda, ngaku berpendidikan, nggak punya otak. Ini penderitaan rakyat dan urusan Persikas. Urusan Persikas bukan di sini di lapangan, dan bukan urusan saya. Kamu punya otak. Ada orang menderita lagi diselamatkan, kamu teriak Persipas. Siapa kamu? Masuk sini. Cari siapa orangnya. Dengan saya sini. Cari. Saya tidak terima. Saya tidak terima Anda. Anak muda tidak punya otak kamu. Kalau kamu anak sekolah, saya cari kamu sekolah di mana. Kalau kamu mahasiswa, saya cari kamu di mana. Saya pikir kamu jagoan di sini. Udah, jangan kamu. Saya udah tahu mereka siapa. Kalau kamu mahasiswa, saya cari kamu kuliah di mana. Kalau kamu anak sekolah, saya cari kamu sekolah di mana. Udah, dibiarin aja, biarin. Nggak mikir kamu. Udah, ya. Ini yang disebut orang harus pakai otak. Lihat, ini forum. Ini bukan forum Persikas. Kalau nyampein Persikasmu diambil orang, itu bukan urusan saya. Sana ke siapa? Udah duduk, jangan ini, udah. Ambil spanduknya. Saya pikir saya takut sama kalian. Hei, kamu Persikas, pindah kemanapun, tidak akan mempengaruhi orang miskin untuk bisa makan. Orang Subang bukan butuh Persikas hari ini. Orang Subang butuh jalan yang baik. Butuh sekolah yang baik. Itu urusan kamu, hobi dan kesenangan. Tapi tidak boleh mengabaikan apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kepentingan masyarakat Subang. Mengelola sepak bola untuk menjadi Liga 1, Liga 2 itu perlu biaya besar. Tidak akan bisa Pemda Subang pakai duit Pemda untuk ngurus main bola. Duitnya nggak cukup. Betul gak? Betul ya. Tuh lihat. Ini saya lagi ngomong apa? Saya lagi ngomong bahwa jangan suka mengabaikan dan merendahkan orang lain.
Ya itu tadi videonya ya teman-teman ya. Jadi buat Persika sebaiknya carilah waktu yang tepat untuk menyampaikan aspirasi kalian dengan sopan santun, dengan etika. Lagi pula Kang Deddy Mulyadi sudah menyampaikan, anggaran untuk sepak bola itu, sebuah tim itu besar, tidak kecil. Lebih baik anggarannya dipakai, digunakan untuk membantu rakyat yang lebih membutuhkan. Dan saya dukung apa yang dibilang oleh Kang Deddy Mulyadi. Kita doakan semoga Kang Deddy Mulyadi selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman ya. Karena semakin kesini semakin banyak teror yang menimpa Kang Deddy Mulyadi. Semoga Kang Deddy Mulyadi sehat selalu dan pastinya tetap amanah. Cukup sekian informasi yang saya sampaikan ya teman-teman ya. Jika saya ada salah kata, salah perbuatan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.